Halo Sobat KFD, selamat datang di channel Kilas Fakta dan Teknologi. Sobat KFD tahu nggak sih? Menurut salah satu penelitian mahasiswa dalam menelusuri jejak awal penerbangan di Indonesia, pesawat terbang merupakan moda transportasi yang muncul paling akhir dalam sejarah peradaban dan kebudayaan manusia. Dan Wright bersaudara adalah yang pertama melakukan penerbangan pertama pesawat udara yang diberi nama Wright Flyer yang dikemudikan oleh Orville Wright sejauh 4 mil di dekat wilayah berbukit pasir di Kitty Hawk, North Carolina. Namun, kalian tahu nggak sih? Ternyata Orville Wright dan Wilbur Wright bukan orang pertama yang melakukan penerbangan untuk pertama kalinya loh. Rupa-rupanya, jauh sebelum masa Orville Wright dan Wilbur Wright terlahir ke dunia, salah satu ilmuwan Islam termasyhur berhasil menciptakan pesawat terbang dan menemukan fakta penting tentang ekor dan sayap untuk moda transportasi terbang. Beliau adalah Abbas ibn Firnas, salah satu dari sekian banyaknya ilmuwan Islam termasyhur. Hebatnya lagi, Abbas ibn Firnas melakukan ini lebih dari 1100 tahun sebelum Wright bersaudara menemukan pesawat terbang. Menurut website scienceindonews.com, dikutip dari Artec Solutions, banyak yang belum mengetahui kalau Abbas ibn Firnas adalah orang pertama yang berhasil terbang dengan teknologi pesawat sederhananya. Abbas ibn Firnas, beliau dikenal sebagai Abbas Abu Al-Qasim bin Firnas ibn Wirdas Al-Takurini. Panjang ya, tapi memang seperti itulah. Abbas ibn Firnas dikenal karena upayanya melakukan penerbangan. Beliau adalah seorang polimatik Andalusia, seorang penemu, fisikawan, kimiawan, teknisi, musisi Andalusia, dan penyair berbahasa Arab. Beliau lahir pada tahun 810 di Izendran Onda Al-Andalus, atau yang kita kenal sekarang Ronda Spanyol, tinggal pada masa kekhalifahan Cordoba abad ke-8. Abbas ibn Firnas adalah penerbang pertama yang terbang dengan mesin lebih berat karena eksperimen terbang pertama dilakukan oleh dua filsuf Cina, yaitu Mozi dan Luban pada abad ke-5, tetapi dengan benda, dan mereka disebut sebagai penemu layang-layang. Tonggak sejarah penerbangan pertamanya dicapai pada tahun 852. Sekitar tahun 875, pada usianya yang ke-65, Abbas ibn Firnas merancang sebuah pesawat layang yang terbuat dari kayu dan sutra yang dihiasi dengan bulu dari beberapa burung yang berbeda. Abbas ibn Firnas terbang dari perbukitan La Aruzafa, dekat Cordoba. Sebelum melakukan uji coba terbang, Ibnu Firnas sempat mengatakan salam perpisahan, mengantisipasi jika penerbangannya gagal. Saat ini saya akan mengucapkan selamat tinggal. Saya akan bergerak dengan mengepakkan sayap yang seharusnya membuat saya terbang seperti burung. Jika semua berjalan dengan baik, saya bisa kembali dengan selamat, katanya, sebagaimana yang ditulis dalam National Geographic. Dalam percobaan penerbangan pertamanya, sekitar di tahun ini, Abbas ibn Firnas berhasil terbang selama 10 menit dengan alat ciptaannya. Percobaan pertama ini berhasil, namun tidak berjalan mulus. Meskipun usahanya gagal dan Abbas ibn Firnas jatuh ke darat, mesin terbang itu mengembang tepat pada waktunya dan memperlambat penurunannya. Ia
Ia kemudian menyadari kesalahannya, yaitu tidak menghitung mekanisme pendaratan, sehingga tak bisa menyeimbangkan penerbangannya dan mendarat secara paksa. Lalu selama 12 tahun selanjutnya, di sisa hidupnya, Abbas ibn Firnas mempelajari cara burung terbang dan mendarat, serta menemukan bahwa pendaratan dilakukan dengan koordinasi ekor dan sayap. Abbas ibn Firnas mengklaim sebagai dalang teori penciptaan ornitopter, pesawat yang meniru burung dan terbang dengan mengepakkan sayap. Desain mesin terbangnya kemudian menjadi dasar teknik penerbangan pada akhir abad ke-20. Ketertarikan Abbas ibn Firnas dalam sains dan teknologi membuatnya menemukan jam bertenaga air, jam anaforik yang disebut al-mikatah. Jam ini berfungsi untuk menunjukkan waktu setiap saat, siang atau malam, sesuatu yang tidak biasa pada saat itu. Abbas ibn Firnas juga mengembangkan bola dunia pertama atau astrolabe bola di Eropa, yang digunakan untuk melakukan perhitungan penentuan waktu berdasarkan posisi benda langit, sehingga astrolabe pun dapat difungsikan sebagai instrumen pembantu dalam hisab awal waktu sholat. Atas kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, beberapa negara bahkan memberikan penghormatan khusus. Pemerintah Libya mengeluarkan perangko bergambar Abbas ibn Firnas untuk mengenangnya. Irak juga membangun patung sang penerbang pertama itu di sekitar lapangan terbang internasionalnya, serta mengabadikan namanya sebagai nama bandara di utara Baghdad. Sedangkan di kota asalnya Cordoba, namanya dipakai sebagai nama jembatan. Dan nama Armen Firman sendiri, yang mana sumber lain menyebut Armen Firman merupakan nama Ibn Firnas yang dilatinkan menjadi nama salah satu kawah di bulan. Oke Sobat KFT, itu tadi sedikit kilas fakta dan teknologi yang dapat disampaikan untuk Sobat KFT semua. Untuk mengetahui informasi lainnya seputar fakta dan teknologi, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, like and share juga. Kalau kalian gak suka, silahkan beri 2 kali klik pada tombol dislike. Terima kasih. Siapapun kalian dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang berlimpah. See you on the next video.